Hei Cep, Aga Kareba. Alhamdulillah baik, Min. Komentar tergokil kali ini datang dari Cep kita, Kokom Dava. Salam Kalimantan Selatan bang. Duh, ending bahagia sampai nangis aku. Semoga suamiku juga cintanya tak akan pernah berubah sampai kita tua jadi kakek-kakek. Wah, amin paling dalam ini. Boleh Mimin tambahin jangan sampai kakek-kakek dong, tapi sampai maut memisahkan. Hehe. Nih, pantun dulu buat pemanasan ubun-ubun ikan bolu. Siap-siap dari kisah ini dada kalian bakal dibelah-belah. Sumpah dah. Seperti biasa, semuanya dimulai dengan seseorang yang mengenang di sebuah rumah tenang di tepi danau. Seorang wanita tua diam menatap keluar jendela, namanya belum kita tahu. Dan sebenarnya itu bukan hal yang penting. Yang penting adalah wanita tua ini sedang berjuang dengan kepikunannya. Ia tak lagi ingat siapa dirinya atau masa lalu yang pernah ia jalani. Hari-harinya diisi dengan lamunan kosong, seolah menunggu sesuatu yang tak pasti, menunggu kenangan yang mungkin takkan pernah kembali. This is Duke. Read? Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang pria tua bernama Duke. Setiap hari ia datang ke rumah tempat wanita tua itu dirawat, Cep. Tangannya yang keriput memegang sebuah buku lusuh. Bukan buku biasa, tapi buku penuh tulisan tangan dan coretan waktu. Tapi ini bukan tentang bukunya, melainkan cerita yang tersimpan di dalamnya. Cerita yang diyakini Duke bisa membuat siapapun hanyut, karena kisah ini diambil dari kejadian nyata. Dengan suara tenang dan penuh penghayatan, Duke mulai membacakan kisah itu di hadapan si wanita. Dan disinilah semuanya dimulai. Kita mundur jauh ke masa lalu, ke tanggal 6 Juni 1940. Di sebuah kota kecil bernama Saybrook, South Carolina, musim panas datang hangat-hangatnya. Burung-burung berkicau, jalanan ramai, dan festival malam membuat semua orang bersuka cita. Di tengah keramaian itu, seorang pemuda bernama Noah melihat seorang gadis berbaju merah bermain mobil-mobilan. Dunia seolah terdiam, pandangannya terkunci, dan seperti itulah tatapan pertama dimulai. Nama gadis itu ialah Ellie. Wajahnya ceria, tawanya lepas, dan kecantikannya seperti gadis dari keluarga berada. Sementara Noah, ia cuma tukang kayu biasa, tapi suatu hal yang ia punya, nyali. Kebetulan Ellie ini kenal dengan Sarah, pacarnya Finn, sahabat dekat Noah yang selalu ada di sisinya, Cep. Saat melihat Noah terpikat, Finn langsung ngingetin, jangan mimpi tinggi kawan, Ellie itu jauh di atas kita. Dia gadis idaman satu kota, kita ini cuma hidup dari serpihan kayu, sementara dia hidup di dunia emas. Tapi seperti yang kita tahu, Noah itu bukan tipe yang mundur sebelum mencoba. Melihat aksi nekat Noah, semua orang jadi panik, tapi seketika berubah jadi tawa begitu Ellie melihat celana Noah melorot karena ulahnya sendiri. Nah, dari situlah akhirnya mereka berdua benar-benar mulai saling bicara. Walau masih saling ngeledek, Noah dikatai, "Oh ya, Anda si pria celana dalam itu ya kan?" Meski itu agak menyakitkan, tapi ketertarikan Noah jauh lebih besar dari rasa malunya. Change my mind. Let them feet. Pensive. You're dumb. Come on, one day. Hari-hari setelah pertemuan itu menjadi awal dari musim panas paling berkesan dalam hidup Noah. Bagaimana tidak, Cep, di suatu malam ia kembali muncul tepat saat Ellie hendak pergi nonton bersama Sarah. Dan ini seperti rencana kecil yang sengaja disusun oleh Finn, sahabat setia Noah, demi menyelamatkan dari kegilaan rasa yang sudah tak bisa disembunyikan lagi. Finn dan Sarah memang keterlaluan. Mereka berciuman di samping Noah dan Ellie, seakan tahu betul cara membuat suasana jadi lebih canggung sekaligus penuh kode. Namun dari situlah justru muncul awal dari rasa penasaran dan kekeraban di antara mereka berdua. Begitu film selesai, Finn dan Sarah memilih untuk pergi lebih dulu, meninggalkan dua orang yang baru mulai membuka hatinya. Dan Noah tidak menyanyiakan kesempatan ini, Cep. Dengan tenang, Noah mengajak Ellie berjalan menyusuri kota yang mulai sepi. Lampu-lampu mulai meredup, malam semakin larut. Tapi di antara langkah-langkah mereka, ada sesuatu yang mulai tumbuh. You could try it. Dad not change. Okay. And what happens if a car comes? You die. What?
Begitu cepat rasa nyaman itu memihak, tak sia-sia Noah dulu hampir menyumbangkan nyawa di biang lala malam itu. Kini semua perjuangan perlahan berbuah hasil. Ia mulai memikat hati Ellie. Terlihat jelas dari cara Ellie merespon setiap candaan, dari caranya mendekat tanpa disadari. Ini semua bukan trik, bukan juga manipulasi Cep, tapi murni hadir dari sikap sederhana dan ketulusan yang mengalir begitu saja dari Noah. Sejak malam itu, pertemuan demi pertemuan mulai terukir dengan lebih dalam dan intens. Ellie mulai sering kabur dari rumahnya hanya untuk menemui Noah di tempat ia bekerja, bengkel mebel yang penuh debu dan aroma kayu. Hari-hari mereka dipenuhi tawa bersama Sarah dan Finn. Hubungan mereka sudah melampaui batas aturan rumah, bahkan logika. Tapi begitulah ya, ketika perasaan sedang menguasai, Ellie mulai terlihat semakin berani. Namanya juga remaja yang sedang jatuh cinta, apalagi usianya baru menginjak 17 tahun. Masih labil, masih penuh rasa ingin tahu, tapi juga penuh ketulusan. Sampai akhirnya datang malam itu, malam ketika Ellie memutuskan datang ke rumah Noah. Rumah kecil yang sederhana namun terasa hangat karena selalu ada bait-bait puisi yang Noah bacakan setiap malam Cep. Di rumah itulah Ellie baru tahu kalau Noah ternyata menyukai puisi. Noah tinggal hanya berdua bersama ayahnya Pak Ruby. Sang ibu sudah lama tiada. Ketika melihat seorang gadis cantik berdiri di sana, Pak Ruby sempat heran, tapi Noah langsung memperkenalkan dengan penuh keyakinan, "Ini dia Pak, gadis yang akhir-akhir ini membuat hariku berwarna. Namanya ialah Ellie." Pak Ruby menyambut Ellie dengan hangat, mencoba mencarikan suasana. Mereka makan malam bersama, tertawa, mulai saling kenal satu sama lain. Namun begitu Pak Ruby tahu Ellie adalah putri dari keluarga bangsawan kaya, raut wajahnya berubah sedikit canggung, seolah ingin menyampaikan sesuatu pada Noah, tapi tak jadi diucapkan. Ini bukan cinta biasa Cep. Mereka datang dari dunia yang berbeda, tapi Noah tak peduli. Begitupun Ellie, mereka memilih untuk tidak memikirkan semua konsekuensi yang ada. Yang mereka tahu, mereka sudah jatuh cinta dan perasaan itu lebih penting dari apapun. Sampai lupa waktu mereka, dunia serasa milik berdua aja tanpa disadari jika ini merupakan awal kebahagiaan sekaligus awal kepahitan. No! Ayah Ellie, pria berkumis tebal yang terlihat sangat menjaga wibawa ini, akhirnya menyadari kalau putrinya sedang jatuh cinta. Tuan Hamilton, begitu ia dipanggil, lalu meminta Ellie membawa pria itu ke rumah pada hari Minggu. Kebetulan keluarga besar mereka akan berkumpul untuk merayakan akhir musim panas. Tibalah sore itu, menjelang senja, halaman belakang rumah keluarga Hamilton sudah disulap menjadi tempat jamuan makan. Meja panjang ditatap rapi, lengkap dengan taplak mewah dan aroma makanan buatan keluarga kaya yang menggoda selera. Tapi yang terasa paling hangat di situ Cep, bukanlah cuacanya, melainkan suasana hati Noah yang kini berada di tengah-tengah keluarga Ellie. Kehadiran Noah sebenarnya jadi nilai lebih di mata sebagian keluarga. Keberaniannya untuk datang itu saja sudah menunjukkan sesuatu, ya kan? Di sisi lain, ada juga pandangan waspada yang mulai muncul. Di antara para tamu, kita diperkenalkan dengan Rose, ibu Ellie. Wajahnya tenang namun tatapannya penuh pertimbangan. Di tengah obrolan santai, galak tawa dan denting gelas anggur, Ellie duduk manis di sebelah Noah. Meski terlihat tenang, ada rasa gugup yang tak bisa disembunyikan dari wajahnya. Sementara Noah, dia berusaha tenang juga, tapi jelas pikirannya melayang. Ia tahu akan ada pertanyaan yang masuk seperti peluru. Dan benar saja, salah satu anggota keluarga mulai bertanya tentang pekerjaan. Tanpa mengada-ngada, tanpa kalimat yang terdengar manipulatif, Noah menjawab dengan jujur, "Saya bekerja di penjualan kayu, tugas saya menggiling dan mengupas kulitnya, saya dibayar 40 sen per jamnya." Jawaban itu dilontarkan dengan datar, tanpa malu tapi juga tanpa ingin pamer. Namun pertanyaan demi pertanyaan terus berlanjut, sopan tapi menyentil. Ini semacam ujian Cep, apakah Noah cukup kuat menembus batas status sosial dan penerimaan keluarga. Dan setelah semua tahu pekerjaan Noah, kita melihat perubahan di wajah ayah dan ibu Ellie. Mata mereka menjadi lebih tajam. Mereka masih bersikap ramah, tapi dalam sorot matanya sudah jelas keraguan itu ada. Penolakan halus yang tidak diucapkan tapi terasa bagi Noah. Tak lama setelah itu, mungkin karena merasa semuanya mulai melenceng, Bu Rose bicara dengan suara lembut tapi bernada tegas yang menyampaikan bahwa setelah musim panas ini, Ellie akan dikirim ke New York untuk melanjutkan pendidikan.
Oh, Ellie jelas kaget. Ia menatap ibunya mencoba mencari penjelasan, tapi tidak ada. Ini seperti keputusan sepihak yang disusun tanpa sepengetahuannya. Noah pun hanya dia mencoba mencerna kenyataan baru ini, kenyataan yang bisa memisahkan mereka pastinya. Noah, tetaplah Noah, jujur, sederhana, dan apa adanya. Ya tak mencoba menjadi siapa-siapa saat duduk bersama keluarga Ellie tadi, Cep. Dan justru itulah yang membuat Ellie makin bangga memilikinya. Tapi tidak bagi kedua orang tua Ellie. Diam-diam mereka mulai mengamati gerak-gerik putrinya, seolah ingin menyelamatkan Ellie dari kehidupan biasa. Padahal bagi Ellie, bersama Noah justru terasa luar biasa. Bayangkan aja, hampir setiap malam Ellie menyelinap dari rumah hanya untuk bertemu Noah. Dan karena keterbatasan tempat, Noah pun membawa Ellie ke sebuah tempat yang menurutnya istimewa. Rumah tua besar yang sudah terbengkalai tersembunyi di pinggiran danau. Sebuah rumah yang seolah menyimpan cerita masa lalu dan kini hanya menjadi saksi bisu kebersamaan mereka. Ellie terlihat senang dibawa kemari. Rumah itu mungkin tak lagi megah, tapi entah kenapa terasa hangat. Noah mengajak Ellie masuk ke dalam. Di balik dinding-dinding kusam dan lantai kayu yang berderit, Noah mulai bercerita. Katanya rumah ini dibangun tahun 1772 tepat di atas tanah bekas perkebunan Windsor. Tempat ini punya sejarah panjang, tapi lebih dari itu tempat ini punya makna buat Noah. Noah bilang kalau pikirannya sedang kacau, ia akan datang ke sini. Tempat ini seperti ruang pelarian sekaligus pelipur. Bahkan sejak dulu Noah sudah punya mimpi besar untuk membeli rumah ini dan membangunnya kembali. Ellie yang sejak tadi mendengarkan tiba-tiba memotong, "Kalau kamu jadi merenovasi rumah ini, aku maunya warnanya putih. Dan tolong buatkan satu ruangan yang langsung menghadap danau untuk tempatku melukis ya." Noah hanya tersenyum, wajahnya sederhana tapi pandangannya serius. Dengan tenang ia menjawab, "Aku janji suatu saat akan kutunaikan semua itu." Nah, sebagai bentuk terima kasih atas janji kecil itu, Ellie pun berjalan pelan menuju sebuah sudut ruangan. Di sana berdiri sebuah piano tua yang sudah berdebu. Satu buah lagu spesial untuk Noah. Begitu alunan menyebar ke segala ruang rumah tua ini, Cep, jagung Noah juga perlahan bangkit. Ia pun datang dengan langkah pelan meraih Ellie dari belakang. Perlahan perlahan hal menggeliat di bawah bulu itu akhirnya akan dimulai, namun tak diduga. Ternyata orang tua Ellie diam-diam sudah menghubungi polisi untuk mencari putri mereka yang belum juga pulang sampai menjelang subuh ini. Kekhawatiran mereka bukan main. Untungnya yang menemukan Ellie dan Noah bukan petugas, tapi Finn, meski kondisinya lagi bertelanjang dada. Situasi jelas jadi kacau. Ellie langsung diajak pulang oleh Noah buru-buru tanpa sempat banyak bicara. Begitu tiba di depan rumah, Noah dengan segala tanggung jawabnya mencoba bersikap dewasa. Ia berdiri di depan pintu menghadapi ayah dan ibu Ellie, meminta maaf atas apa yang sudah terjadi. Tapi apa yang didapat bukan pengertian, bukan juga pemahaman. Yang ada Noah malah diusir keluar seperti orang yang sama sekali tak layak untuk putri mereka. Dari luar sana, Noah mendengar suara pertengkaran di dalam. Kata-kata kasar dan hinaan tentang status dan masa depan keluar begitu saja. Trash! Not heartbroken or pregnant. Is enough. You are not to see him in. Daripada terus makan hati, Noah pun melangkahkan kaki dari sana dengan rasa sakit yang berdarah-darah. Begitu Ellie keluar mengejarnya, Noah tetap berusaha terlihat baik-baik aja. Bahkan ia sempat mengusap air mata Ellie lalu berkata, "Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja." Padahal hatinya, Cep, di dalam kayak dicabik-cabik. I don't even know what to say. No. Yeah. No. I think about this. Talk like that. It's true. We don't gotta figure all this out. Fancy things. Come with me. What am I gonna do in New York? It's gonna work. Come on! I hate you! Stop it! Oh, no!
Wait a minute. We're not really breaking up, are we? She must have been devastated. She was. The next day, Ellie mengira ia akan pindah ke New York pekan depan, ternyata hari ini. Dan karena ini hari terakhirnya di Seabrook, dengan menggunakan sepeda Ellie kabur ke tempat kerja Noah, namun yang ditemuinya ialah Finn. Entah Noah kemana, namun yang pasti alasan Finn ia sedang keluar mengantar kayu. Ellie tak pernah menyangka kebahagiaan yang ia rasakan dengan Noah akan berakhir seperti ini, Cep. Hanya satu pesan Ellie pada Finn, sampaikan padanya jika aku mencintainya sampai kapanpun. Bye, Finn. Begitu Ellie pergi, barulah Noah datang. Nafasnya terengah, wajahnya panik, dan Finn langsung memberitahu semua pesan yang sempat dititipkan Ellie. Tanpa menunggu lagi, Noah langsung menuju rumah Ellie, tapi semuanya sudah terlambat. Rumah itu sudah kosong, tak ada siapapun. Ellie dan kedua orang tuanya telah pergi begitu cepat, seolah mereka menghilang begitu saja. Hari-hari setelah kepergian Ellie, semua hidup Noah berubah total. Tak ada lagi tawa Ellie, tak ada lagi kebahagiaan sederhana yang dulu begitu berarti baginya. Yang tersisa hanya suara jangkrik, detakan jam, dan keheningan yang menyesakkan. Noah kehilangan arah, tapi ia tak mau menyerah begitu saja. Selama 1 tahun penuh, ia menulis surat untuk Ellie setiap hari. 365 surat, Cep. Isinya macam-macam, kadang cerita kecil, kadang sekedar ungkapan rindu, kadang hanya satu kalimat, "Aku masih di sini menunggumu." Setiap pagi ia berjalan ke kantor pos berharap surat itu sampai, berharap Ellie membalas, tapi minggu demi minggu, bulan demi bulan tak pernah ada balasan sama sekali. Yang tidak ia tahu, semua surat itu tidak pernah sampai ke tangan Ellie sebenarnya, Cep. Ibu Ellie menyembunyikan semuanya, mungkin karena merasa putrinya layak mendapatkan hidup yang lebih terencana, atau mungkin karena ingin menghapus semua jejak masa lalu. Akhirnya, setelah setahun tanpa kabar, Noah berhenti menulis. Bukan karena perasaannya hilang, tapi karena ia sadar mungkin yang ia tunggu sudah tak bisa dijangkau lagi. Yang memutuskan untuk meninggalkan semuanya. Singkat kisah, lalu perang datang, dunia berubah jadi lebih kacau, dan Noah memilih ikut militer. Mungkin karena ingin melupakan, atau mungkin karena tidak tahu harus kemana lagi. Tapi di medan perang itu, Cep, ia kehilangan Finn, satu-satunya sahabat yang selalu ada. Sementara itu Ellie menjalani hidup seperti yang diinginkan keluarganya. Tahun ketiga kuliah, ia bertemu seorang pria baru, namanya ialah Lon. Seorang tentara muda, tampan, dari keluarga terpandang pula. Sempurna di mata orang tua Ellie, dan mungkin juga terlihat sempurna di mata Ellie pastinya. Lon sangat berbeda jauh dari Noah. Ia memiliki rencana hidup yang terstruktur. Mereka dekat terlalu cepat, bahkan di sebuah pesta Lon melamar Ellie di depan semua orang, dan Ellie menerimanya. I love you. Yes. Lady and I are getting married. Di sisi lain, Noah akhirnya pulang dari perang, tapi ia pulang tidak hanya membawa luka fisik, melainkan juga luka batin yang belum sembuh. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan yang menumpuk selama bertahun-tahun, Cep. Tapi sesampainya di rumah, ada satu hal yang membuat hatinya hangat, yaitu pelukan sang ayah. Pelukan itu sederhana tapi erat, seolah mengembalikan separuh kekuatan Noah yang sempat hilang. Dan karena sejak lama sang ayah tahu betapa besar keinginan Noah untuk memiliki rumah tua di tepi danau itu, rumah impian Noah, sang ayah pun memutuskan menjual rumah mereka yang sekarang, Cep. Kebetulan juga ia akan pindah akhir bulan ini karena ada panggilan kerja di tempat lain, ya kan? Bahkan ia sudah bicara dengan pihak bank untuk meminta pinjaman tambahan agar supaya Noah bisa membeli rumah tua yang dulu sering ia impikan, rumah yang berdiri di atas tanah perkebunan Windsor. Noah sempat keberatan sebenarnya, bukan karena ia tak mau, tapi karena merasa belum siap menerima pengorbanan sebesar itu dari sang ayah. Tapi semua sudah diputuskan, ya kan? Dan dalam hatinya Noah tahu rumah tua itu menyimpan bagian dari dirinya yang belum selesai juga. Akhirnya nih, Cep, Noah membeli rumah itu sekarang. Hari ini ia mulai hidup baru, yang membangun kembali rumah tua itu dari awal, sedikit demi sedikit, dengan tangannya sendiri, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk kenangan, untuk impian, dan untuk cinta yang dulu ia simpan dalam-dalam. Suatu hari saat Noah pergi ke Charleston untuk mengurus persetujuan rencana pembangunan rumah itu, takdir seperti sedang memuji hati yang belum benar-benar sembuh. Di tengah hiruk-pikuk kota, ia tak sengaja melihat Ellie, gadis yang masih ada dalam mimpinya, gadis yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatannya.
Tanpa pikir panjang, ia mengikuti Ellie dari kejauhan. Ia lompat dari bus. Melihat Ellie berjalan masuk ke sebuah hotel di sana, ia pun diam-diam mengejar ke sana juga. Ellie tampak sedang menepati janji bertemu dengan pria yang kini sudah jadi tunangannya, Lon. Dan Noah hanya bisa berdiri, terpaku, menyaksikan kenyataan pahit di dalam sana. Melihat kemesraan itu dari balik jendela, sesuatu di dalam diri Noah patah. Dunia seperti berhenti, tapi tubuhnya dipaksa terus berjalan. Ia ingat satu hal, janji yang pernah ia buat pada Ellie dan pada dirinya sendiri, membangun rumah tepi danau itu. Setiap dinding yang ia tegakkan, setiap jendela yang ia pasang, semuanya dibangun dengan harapan kosong. Tapi ia terus melakukannya. Bayangkan bagaimana pedihnya hati Noah saat ini. Dan faktanya, Noah perlahan mulai kehilangan akal sehatnya yang menjadi sedikit gila. Tak sampai di situ, tepat di bulan November, dunia Noah kembali dihantam keras. Sang ayah meninggal. Seketika hati Noah benar-benar hancur. Kini hanya rumah ini satu-satunya yang ia punya, Cep. Hanya tempat ini yang membuatnya tetap berdiri dalam kekosongan. Hari demi hari, Noah menyelesaikan rumah itu dengan tenaganya sendiri, sedikit demi sedikit. Hingga pada akhirnya rumah tua itu berubah menjadi istana kecil di pinggir danau, putih bersih dengan balkon yang menghadap ke danau persis seperti yang Ellie bayangkan dulu. Sebagai bentuk penghormatan untuk impian itu, Noah memasang rumah itu di sebuah artikel koran lokal lengkap dengan satu detail kecil. Setiap pagi untuk mengurangi sesak di dada, Noah pergi ke teluk mendayung perahu sendirian. Dan saat malam turun, agar luka tak terasa terlalu dalam, ada sosok Martha, seorang janda akibat perang tinggal jauh di luar kota. Martha mencintai Noah, tapi Noah tak pernah benar-benar mencintainya. Setiap kali Noah menatap Martha, yang ia lihat adalah gadis lain. Martha tahu itu, tapi ia tetap tinggal karena ia tak punya alasan untuk meninggalkan Noah. Hingga akhirnya hari itu datang. Saat sedang mencoba gaun pernikahan, Ellie melihat sebuah artikel koran tentang seorang pria muda yang membangun kembali rumah tua di pinggir danau. Artikel itu tersebar luas, bahkan ibunya pun membaca. Tapi Ellie yang paling terkejut, saking syoknya tubuhnya sampai lemas dan jatuh pingsan, Cep. Bagaimana tidak, dunia yang selama ini ia coba lupakan datang kembali dan sulit untuk dihindari. Nah, setelah siuman, tubuh Ellie memang ada di rumah itu, tapi hatinya sudah jauh, sudah terbang kembali ke Seabrok. Dan tanpa memberitahu siapapun, termasuk tunangannya Lon, Ellie langsung tancap gas ke sana. Ia kembali ke tempat itu, ke rumah yang pernah hidup dalam imajinasinya dan kini berdiri nyata di hadapannya, utuh dan indah. Setelah bertahun-tahun akhirnya mereka berhadapan lagi, namun semuanya sudah berubah. Kini Ellie datang bukan sebagai gadis 17 tahun yang sering kabur malam-malam. Ia datang dengan cincin tunangan di jari manisnya. Hello. Are you okay? Your picture in the paper. Woman, I shouldn't have come. Sebagai sahabat atau mungkin sebagai mantan yang belum bisa benar-benar merelakan, Noah tak tega membiarkan Ellie pergi begitu saja. Dengan tatapan yang masih menyimpan ribuan luka, ia mengajak Ellie masuk ke dalam rumah yang dibangun dengan separuh nyawa dan seluruh kenangan, Cep. Ia tahu betul gadis yang kini duduk bersamanya sudah bukan miliknya lagi. Ellie tak menyembunyikan apapun. Dengan jujur ia berkata, "Aku akan menikah, Noah, dan kau pasti menyukainya. Dia pria baik dan ya, aku sangat mencintainya." Noah mendengar itu memang terlihat tenang, namun di dalam mendidih-didih, hatinya tercapik. Ia hanya bisa menarik nafas panjang, mencoba tidak menunjukkan retakan yang mulai pecah di balik senyumnya. Tapi entah kenapa pertemuan itu malah jadi lebih panjang dari yang seharusnya. Kenapa ya? Karena malam pun jatuh pelan. Cahaya temaram lampu di rumah itu menyinari wajah Ellie saat Noah membacakan sebait puisi. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka lagi, mata Ellie berbinar-binar. Sorot mata yang selama ini tak pernah kita lihat saat ia bersama Lon. Tapi mungkin Ellie sadar bahwa semakin lama ia tinggal, batas-batas akan semakin rapuh. Dan sebelum perasaan yang ditahan itu menyeruak, ia memutuskan pamit pulang. Namun sebelum mobil Ellie benar-benar menjauh, Noah menghentikannya pelan. Tatapannya lembut, suaranya hampir berbisik. "Datanglah kembali esok pagi, ada tempat yang ingin kutunjukkan padamu."
Di esok paginya, Ellie benar-benar memenuhi janji itu ya kembali datang ke tempat Noah. Dan inilah tempat yang ditawarkan Noah padanya. Ellie dibawa main perahu menyusuri teluk, airnya tenang dengan kumpulan angsa yang berenang santai di permukaan. You're different. It's beautiful what you did. The house. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama tawa itu kembali lepas, Ellie benar-benar merasa bahagia bisa diajak kemari, Cep. Dari sinilah kita mulai menyadari bahwa perasaan mereka tidak benar-benar mati, cuman terkubur. Dan karena hujan mulai turun, cepat-cepat Noah membawa Ellie kembali. Setelah mereka naik dari perahu, suasana pun pecah atas kerinduan yang mereka tanggung selama bertahun-tahun lamanya. Every day for a year, 65 letters. You wrote me? Yes. Dari sinilah Ellie baru tahu jika selama setahun penuh Noah telah menulis 365 surat, satu surat untuk setiap hari, tapi semua itu tak pernah sampai ke tangannya. Tapi ya itu urusan belakangan, sebab saat ini keduanya telah dikuasai oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari logika, amarah, kerinduan, hasrat, dan rindu yang tertahankan selama bertahun-tahun. Tak ada lagi yang bisa ditahan, yang tertanam kini telah tumbuh, menjalar ke seluruh tubuh dan perasaan. Intinya, Cep, jagungnya Noah tertanam lagi, dan Ellie bukan hanya menerima tapi benar-benar menginginkannya. Katanya, gas sampai pagi. Mereka berdua larut dalam malam yang panjang, dalam kenangan yang kembali menjadi kenyataan, dalam ciuman yang tak lagi ditahan, dalam pelukan yang membalaskan semua rindu, sampai tubuh remuk oleh cinta yang ditunda terlalu lama. Nah, begitu pagi datang menyapa, ada seorang yang mengetuk pintu, dan itu ialah Martha. Martha, satu-satunya wanita yang selama ini hadir menemui luka Noah, dan hari ini dengan matanya sendiri Martha melihat siapa gadis yang selama ini membuat Noah seperti orang gila sebelumnya. Ellie, gadis dari masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi dari hatinya. Martha tak banyak berkata, tapi dari matanya kita tahu ia terluka, Cep. Tapi meski begitu, Martha tahu kapan harus ada dan kapan harus pergi. Ia hanya tersenyum kecil, memberi doa yang tak terdengar untuk Noah, lalu pulang bawa hatinya yang patah sebab ia sadar hati Noah memang tak pernah benar-benar bisa ia miliki. Hari-hari berikutnya, Ellie masih di sana 2 malam yang menginap di rumah itu, rumah tua yang dulu cuma mimpi yang kini telah Noah tepati. Ruangannya putih, tenang, damai seperti yang dulu Ellie bayangkan. Ini memang perselingkuhan, tapi jujur Ellie juga tak bisa membohongi perasaannya sendiri, Cep. Sekali lagi ia tahu Noah adalah cinta pertamanya, mungkin juga cinta sejatinya. Bahkan dunia terasa seperti milik berdua sekarang. Dan ternyata masih ada satu hal lagi yang belum Noah tunjukkan. Dan ya, ini dia. Semua janji-janji itu tak pernah benar-benar mati bagi Noah. Meskipun waktu berjalan, meskipun dunia berubah, di hatinya masih tersimpan utuh semua kata-kata Ellie dulu, Cep. Termasuk satu yang paling sederhana tentang ruang lukis menghadap danau. Dan kini, ruangan itu telah Noah siapkan persis seperti keinginan Ellie, tenang, terang, dan menghadap danau. Tempat Ellie bisa duduk seharian hanya untuk melukis dan merenung. Tapi belum lama setelah Ellie menikmati semua itu, tiba-tiba seseorang datang. Ternyata itu ialah ibunya. Rose tahu kalau Ellie pasti lari ke tempat ini bukan karena sembunyi, tapi karena ini memang tempat di mana hatinya berada. Ellie yang masih setengah linglung langsung menatap ibunya dengan getir. Ia tahu sudah waktunya semua kebenaran diungkap, dan benar saja Ellie meminta satu hal, semua surat-surat Noah yang selama ini ia sembunyikan diminta semua. Mata Ellie sampai berkaca-kaca. Ia cukup kecewa sebab ia masih ingat betapa ia menangis setiap malam menanti satu surat dari Noah, satu jawaban, satu harapan, tapi tak pernah datang. Padahal selama itu ibunya tahu, Cep. Rose melihat sendiri putrinya hancur, tapi ia tetap diam dan membiarkan Ellie merasa ditinggalkan. Inilah alasan kenapa Ellie berusaha mencintai Lon. Ia mencoba menutup luka dengan cinta baru, tapi tetap saja cintanya pada Lon tak pernah sebesar cintanya ke Noah. Sebab dari awal hatinya memang tak pernah pulih sepenuhnya. Di sini Rose tak hanya datang untuk menyebut Ellie, bukan untuk memaksa pulang, bukan untuk menekan pilihan, justru sebaliknya, Cep. Rose datang untuk menyerahkan semua surat itu.
Satu bundel besar, lusuh, kusam namun penuh cinta yang tak pernah terkirim. Itu artinya Rose sekarang akhirnya sadar bahwa cinta itu tak bisa dipilihkan, bahwa orang tua tak bisa sepenuhnya menentukan hidup anaknya, sebab kalau dipaksakan ujung-ujungnya pasti akan kacau. Dan lebih dari itu, kini Rose malah takut kalau Ellie benar-benar menikah dengan Lon dan akhirnya harus bercerai hanya karena sejak awal pernikahan itu dibangun bukan dari cinta sejati melainkan dari pelarian. I hope you make the right choice. Dan sisanya keputusan akhir itu sepenuhnya ada di tangan Ellie. Tak ada yang bisa memaksa, tak ada yang bisa menuntun selain isi hatinya sendiri. Noah pun tahu itu dengan tenang meski dalam dada berkecamuk. Noah berkata pelan, kalau pria itu terus muncul dalam pikiranmu, maka pergilah. Tak cukup sekali Noah mengucapkan itu, Ellie hanya diam dan setelah hening yang panjang ia pun pergi. Ia masuk ke mobil, melaju meninggalkan rumah itu, meninggalkan semua kenangan. Tapi semakin jauh mobil itu melaju, semakin berat pula perasaannya, seolah ada yang tertinggal. Lalu pun akhirnya menepi, menenangkan diri yang membuka bundel surat dari Noah, 365 surat untuk 365 hari yang dulu tak pernah sampai. Setiap kalimat membuat air matanya gugur satu-satu. Dalam setiap kata Ellie bisa merasakan bahwa cinta Noah tak pernah berpindah, tak pernah goyah. Cinta itu tetap ada meski dunia berubah. Setelah membaca surat-surat itu, Ellie seperti menemukan jawaban yang selama ini hilang. Ia sadar ia memang mencintai dua pria, Lon pria baik, mapan, penuh logika dan masa depan yang pasti. Tapi Noah adalah cinta yang membuatnya hidup, membuat jantungnya berdetak dengan makna. Ellie pun datang menemui Lon dengan wajah bengkak dan mata sembab. Ia berkata pelan tapi pasti, kebahagiaan tak bisa dicari dengan rumus yang pasti, dan kadang cinta sejati itu bukan pilihan yang paling aman. Ia terus menangis di hadapan Lon, bukan karena ia membenci pria itu, tapi karena hatinya ditarik dua arah, Dan ia tahu satu-satunya cara untuk jujur adalah menyakiti seseorang yang tak pantas disakiti. I love you, Ellie. I already know I should be. They lived happily ever after. Who did? Tak terasa ternyata kita ini sudah berada di penghujung kisah. Pria tua yang membacakan cerita ke wanita itu ternyata ialah Noah. Dan wanita tua yang mendengarkannya yang terlihat linglung kosong penuh tanda tanya, dialah Ellie sebenarnya, yang kini menderita Alzheimer. Namun malam ini, malam yang tenang dan lembut seakan semesta sedang berbaik hati, sebuah keajaiban terjadi. Ellie akhirnya mengingat semuanya tentang rumah putih, tentang surat, tentang cinta pertama dan satu-satunya. Padahal menurut dokter harapan itu nyaris mustahil. Tapi ya, itulah Noah, ia tak pernah menyerah. Ia percaya dokter bisa memvonis, tapi urusan keajaiban itu Tuhan yang pegang. Dan karena keyakinan itu, Noah terus membacakan kisah mereka setiap hari sampai hari ini. Ellie pun kembali untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Mereka menari pelan tanpa musik, hanya suara napas dan detak jantung yang berpadu dalam damai. Malam itu dunia terasa kembali utuh walau sebentar. Tapi cinta sejati itu bukan soal berapa lama kau memiliki seseorang, melainkan sejauh apa kau bisa bertahan bahkan ketika semuanya perlahan menghilang. Tak lama setelah malam indah itu, Ellie jatuh sakit dan Noah tetap di sana menemani, menggenggam tangannya seperti janji yang tak pernah ia ingkari. Sampai di suatu pagi, seorang perawat menemukan mereka terbaring di kasur yang sama, tertidur damai saling berpegangan tangan, seolah dunia sudah tak perlu mereka perjuangkan lagi. Ellie dan Noah telah menghembuskan nafas terakhir mereka bersama. Kini telah usai.
Silesreko malebih dimanapun kalian berada, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, terkhusus Maros Baru, Parepare, Pinrang, Sidra, Penrekang, Toraja, Mamuju, Palopo, Lu, Poso, Palu, Makassar, Bone, Sinjai, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sedalam-dalamnya telah menyempatkan diri mampir ke channel sederhana ini. Oh iya, apakah yang bisa kita petik dari kisah ini, Cep? Coba komen di bawah. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye-bye. And every time I try to fly, I'd fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.